Allahu Akbar, kata Ma'ruf. Kalau sudah rezekinya, ternyata rezeki itu tetap datang. Kalau sudah rezekinya, rezeki itu pasti sampai. Kalau sudah rezekinya, tentu rezeki itu akan dinikmati oleh yang tertulis di sisi Allah baginya. Makanan mahal bisa dibeli, chef bintang 3 Michelin plus, bisa diorder. Restoran mahal bisa didatangi, tapi nikmatnya makan Allah yang memberi dan membagi. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, rekan-rekan panitia maupun peserta, gebiar wirausaha, pengusaha tangguh, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada hari ini. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Ma'ruf Al-Karhi adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan kezuhudan dan kewaraannya. Tetapi pada usianya yang muda, dia berguru kepada Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Pada suatu hari Ma'ruf muda tergopoh-gopoh mendatangi gurunya, Imam Ibrahim bin Adham. Kemudian mengatakan, guru-guru, mulai sekarang aku sudah tahu hakikat rezeki. Maka mulai sekarang aku akan memfokuskan diriku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sudah, tidak perlu bekerja karena rezeki itu dijamin oleh Allah. Ibrahim bin Adham tersenyum dan berkata, dari mana kamu mengambil kesimpulan seperti itu? Ma'ruf berkata, dalam perjalanan kemari aku bertemu dengan seekor burung yang patah sayapnya. Burung yang patah sayapnya ini tergeletak, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa terbang. Kupikir dia akan segera mati, dia akan selesai, dia akan binasa. Karena tentu dia tidak bisa mencari makan sebagaimana burung-burung lainnya. Tetapi maha besar Allah. Tidak lama kemudian datang seekor burung yang sehat, sayapnya utuh, dia membawa makanan di paruhnya. Lalu burung yang sehat itu mendekati si burung yang patah sayapnya, kemudian menyuapkan makanan yang dibawa di paruhnya itu ke paruh burung yang patah sayapnya. Allahu Akbar, kata Ma'ruf. Kalau sudah rezekinya, ternyata rezeki itu tetap datang. Kalau sudah rezekinya, rezeki itu pasti sampai. Kalau sudah rezekinya, tentu rezeki itu akan dinikmati oleh yang tertulis di sisi Allah baginya. Maka kata Ma'ruf, saya berkesimpulan tugas saya hanya beribadah kepada Allah, fokus, rezeki saya pasti datang. Kata Imam Ibrahim bin Adham sambil tersenyum, persoalan di sini adalah mengapa engkau bercita-cita menjadi burung yang sayapnya patah? Mengapa engkau tidak bercita-cita menjadi burung yang sayapnya utuh sehingga bisa menghantarkan rezeki kepada burung-burung yang sayapnya patah? Apakah ini jiwa teman-teman pengusaha tangguh? Takbir.
Kita semua berada di dalam keyakinan itu. Kita semua berada dalam keyakinan bahwa Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi. Tidak ada yang bergerak di atas bumi. Kata dabbah, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah binatang yang bergerak dengan dada dan perutnya menempel ke tanah. Manusia sering menganggap binatang yang seperti ini adalah binatang tingkat rendahan. Dan tidak ada satupun binatang yang melata di atas bumi itu, melainkan Allah menjamin rizkinya. Maka bagaimana kepada makhluk yang Allah mengatakan tentang mereka, walaqad karramna bani Adam. Benar-benar sungguh-sungguh telah kami muliakan anak Adam. Kawan-kawan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita maktub, sudah tertulis. Musibah yang kita alami juga sudah maktub, sudah tertulis. Semua keadaan yang kita lalui semuanya maktub, tertulis. Maka kita semua meyakini dengan keimanan yang utuh, yang penuh, segalanya dalam genggaman Allah. Meski kadang-kadang rezeki itu bagi kita personally adalah soal rasa. Makanan lezat bisa dibeli. Hidangan yang disiapkan chef ternama yang ratingnya Michelin bintang 3+++ misalnya. Di Paris ada chef Dudonyong yang bintangnya Michelin 3+, yang kalau mau makan di restorannya yang jelas tidak buka cabang itu harus reservasi jauh-jauh hari. Bayar biaya reservasinya bisa untuk biaya hidup di Jogja berbulan tanpa ngeri gitu. Begitu kita sampai di hari H, datang ke rumah makan itu, menikmati hidangannya, datang pertama sup dan appetizer, kayak kopoan. Kok ya ini cuma kayak binatang laut entah apa namanya, dikerat-kerat sedikit kemudian ditaburi bumbu yang entah apa. Begitu nanti hidangan utama muncul juga kayak daging ditaburi biji rerumputan, kemudian ada sausnya seret gitu ya. Apakah enak? Enak itu soal rasa. Karena itulah rezeki Allah yang membagi, bukan kita yang menentukan. Kita bisa membeli, tapi kalau sakit giginya kumat, tapi kalau sariawannya muncul, tapi kalau perutnya bermasalah, pada hari itu betapa mudah Allah mencabut. Ada petani di Gunung Kidul mencangkul dari jam 7, jam 10 istrinya datang. Ketika jam 10 istrinya datang, bawa tenggok, bakul yang digendong di punggung isinya ceret, teh panas wangi sepet legi kental, nasi ketan dicampur dengan parutan. Habis mencangkul 3 jam, Masya Allah, disuapin istri, di bawah terik panas, meneduh, lalu angin sepoi-sepoi bertiup. Makanan mahal bisa dibeli, chef bintang 3 Michelin plus bisa diorder, restoran mahal bisa didatangi, tapi nikmatnya makan Allah yang memberi dan membagi.